Ya, perlu diketahui bahwasanya istilah apa asma dan sifat ada sisi perbedaan Bismillahirrahmanirrahim. dengan dalam bahasa Indonesia ya, khususnya sifat. Maka untuk itu kita mesti paham betul apa yang terkait dengan asma dan sifat dan sisi perbedaannya. Jadi kalau asma itu zaman dari ismun atau nama diri, isim alam, seperti nama-nama antum semuanya lah itu isim alam ya, nama diri, nama. Maka asma ya walaupun itu lafadznya lafadz jamak tapi dalam bahasa Indonesia itu apa? Untuk mufrad ya. Ya kan asma Allah kan itu walaupun satu disebut saja asma Allah juga kan? Asma asma Allah walaupun satu. Karena ini bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arabnya kan asma adalah apa? Jamak kan dari ism. Nah, jadi kalau asma itu sesuatu yang menunjuk kepada dat, kepada dat. Maka ya asma Allah Ta'ala ya sesuatu yang menunjuk kepada dat pemiliknya, yaitu Allah Ta'ala. Itu asma. Kita kan nama-nama kita kan menunjuk. Jadi kalau disebut Akas, maka ya menunjuk kepada pemilik nama itu. Aryo ya menunjuk kepada pemilik nama itu. Datnya mana yang memilikinya. Itu asma ya, ism, nama diri. Sementara sifat itu sesuatu yang melekat pada dat. Itu sifat. Sesuatu yang melekat pada dat. Maka sifat dalam bahasa Arab itu lebih luas cakupannya dari sifat dalam bahasa Indonesia yang lebih populer. Kalau sifat kan dalam bahasa Indonesia lebih mengarahnya kepada karakter gitu. Tapi kalau sifat yang dimaksudnya ya segala yang melekat pada zat itu sifat. Baik itu yang terindra maupun yang tidak terindra, itu sifat. Dan sesungguhnya di telinga kita sudah agak populer tentang ini. Kita sering mendengar sifat sholat Nabi, gitu kan? Sifat sholat kan? Gitu. Maksudnya apa? Ya, kali kan? Apa yang melekat pada sholat Nabi itu apa aja itu? Sesuatu yang melekat pada sholat Nabi itu apa aja gitu? Ada berdirinya bagaimana, duduknya bagaimana, kemudian bacaannya apa kan? Itu kan sifat sholat, sifat wudu. Itu kan sifat. Maka sifat Nabi kan terbagi dua kan? Ada sifat kholqiyah dan ada sifat khulqiyah. Sifat kholqiyah berarti apa? Tampilan fisik ya kan? Sifat-sifat secara fisik. Sifat khulqiyah berarti apa? Karakter. Ya, itu sifat. Maka disebut sifat ya karena melekat pada zat yang disifati. Ya, tergambar beda nama dengan beda sifat
Nah kemudian terkait dengan asma dan sifat Allah Ta'ala, maka yang nanti akan kita dapatkan pada kaidah, di antara satu kaidahnya, ya bahwa setiap nama Allah sekaligus apa? Sifatnya. Karena ada nama, kan nama menunjuk kepada siapa? Pemiliknya. Dan sekaligus itu sifat pemiliknya. Maka nama Allah Ta'ala, makna yang terkandung dalamnya sekaligus menunjuk kepada sifat pemiliknya, yaitu Allah Ta'ala. Melekat padanya sifat yang merupakan makna dari asma Allah Ta'ala. Tidak sebaliknya ya. Tidak sebaliknya. Ya, tidak setiap sifat Allah sekaligus namanya. Ya. Nah, kalau dikatakan, boleh nggak kita mengatakan bahwa asma Allah lah Allah itu sendiri? Atau sebaliknya? Boleh juga kita, atau kita katakan bahwa nama Allah bukan Allah gitu. Nama Allah adalah Allah itu sendiri atau nama Allah bukan Allah? Mana yang benar? Nama Allah itu sendiri atau nama Allah bukan Allah? Ya. Jadi dua-duanya bisa dikatakan salah dan bisa dikatakan benar. Nah, ya makanya biar konsentrasi. Jadi bahwa kadang asma Allah yang dimaksudkan Allah itu sendiri. Kadang asma Allah yang dimaksudkan bukan Allah, tapi ya nama itu. Maka kadang asma Allah ya kali Allah itu sendiri, kadang asma Allah bukan Allah yang dimaksud. Ya mau saya contohkan. Kan saya lagi belajar pelan-pelan. Ya. Nah, contoh, kalau asma Allah yang dimaksudkan adalah Allah itu sendiri. Ar-Rahmanu al-Arsyus Tawa. Ya, itu yang istiwa itu nama Allah Ar-Rahman atau Allahnya? Allahnya kan? Ya, yang istiwa di atas arsy siapa? Allah kan? Yang bernama Ar-Rahman, berarti Ar-Rahman di situ maksudnya siapa? Allah gitu, bukan nama Ar-Rahman. Ya, berarti di situ asma Allah adalah Allah itu sendiri, ya. Yang dimaksud. Tetapi berbeda dengan ayat ini. Wahum yakfuruna birrahman, dan mereka orang-orang Quraisy itu orang mengingkari Ar-Rahman. Itu yang dimaksud pemilik nama atau namanya? Bagi yang tahu tafsir ayat itu, maka dipastikan, dan bagi yang tahu siapa orang-orang Quraisy keimanannya kepada Allah Ta'ala, maka dipastikan bahwa yang dimaksud pada ayat itu wahum yakfuruna birrahman lah nama. Mereka mengingkari Allah bernama Ar-Rahman, bukan mengingkari pemilik nama, karena mereka beriman wala in saltahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Kalau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka menjawab Allah. Berarti untuk Allahnya mereka nggak ingkari, yang mereka ingkari apanya? Asma'nya. Berarti Ar-Rahman Allah bukan Allah kan? Di sini nama Allah bukan Allah dalam ayat ini. Nama Ar-Rahman bukanlah Allah. Benar? Ya. 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 Tenang aja. Ngulang dengan contoh yang lainnya kan, biar lebih jelas. Ketika Nabi membuat perjanjian dengan Quraisy,
Kan sebisa-bisa contohnya ya waki ya, real ya. Ayat atau hadis itu lebih tepat. Kalau nggak nemu karena kejahilan materi apa, yang penting ya, masuk secara contoh dan benar gitu. Walaupun nggak mesti itu ayat atau hadis. Ya, ketika perjanjian Hudaybiyah kan Allah memerintahkan kepada Ali bin Thalib untuk tulis Bismillahirrahmanirrahim, kan? Ya atau tidak? Ya. Ar-Rahman, siapa ini Ar-Rahman? Kami nggak kenal Ar-Rahman. Tulis Bismillah. Ya, berarti yang diingkari apanya? Nama Ar-Rahman itu mereka nggak, ini siapa ini? Tapi Allah sebagai pemilik nama Ar-Rahman mereka ingkari. Allah sebagai pemilik Ar-Rahman mereka mengingkari Allahnya. Tidak, maka suruh lah iya. Tapi kalau Ar-Rahman siapa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman. Ya, berarti itu nama Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman yang diingkari oleh mereka bukan Allah. Jadi itu Ar-Rahman adalah nama. Ya, nama Allah. Dan bukan itu Allah sendiri. Tapi Ar-Rahman al-Astawa itu Ar-Rahman nama Allah. Dan yang dimaksud Ar-Rahman di situ adalah Allah itu sendiri. Maka kalimat baik baik asma Allah adalah Allah itu sendiri atau asma Allah bukan Allah, dua-duanya salah kalau dimutlakan. Ya. Dan bisa juga dibenarkan dalam dalam tataran tafsilnya. Maka karena bisa salah bisa benar, nggak boleh dimutlakan, harus ditafsil. Sesuatu yang bisa benar bisa salah, ketika ngomong harus apa? Dirinci, nggak boleh apa? Dimujmalkan, diitlakan begitu saja. Maka yang pasti benar apa? Bahwa asma Allah ala milik Allah Ta'ala itu pasti benar. Ya. Maka walillahil asmaul husna itu redaksinya. Dan hanya milik Allah asmaul husna. Maka al asma lil musamma. Dan tidak dikatakan al asma ghairul musamma atau wal musamma. Ya. Agak naik sedikit. Ya, tadi kan langsung ke kasus ya. Ke kasus asma Allah itu adalah milik Allah. Tidak dikatakan asma Allah adalah Allah itu sendiri sebagai pemilik nama atau asma Allah bukan Allah. Enggak boleh dimutlakan begitu. Tapi katakan bahwa asma Allah milik Allah. Nah, saya tarik kepada apa? Umum, wilayah umum. Bahwa al-asma, al-ism itu lil musamma. Bahwa nama itu untuk pemilik nama, untuk yang dinamai. Ya, wala naqulu annahu huwal musamma atau annahu ghairul musamma. Tidak kita katakan bahwa nama itulah objek yang dinamai itu sendiri atau bahwa nama bukan objek yang dinamai. Ya. Suatu saat ini saya lagi ngajar nih di Bandung di Masjid As-Siddiq. Kajian gini. Ada pertanyaan. Hal wal musamma atau musamma? Si penanya langsung tanyanya. Ya. Nama itu dia itu objek yang dinamai atau bukan objek yang dinamai? Pertanyaannya begitu. Berarti ada kan ini? Ada pihak-pihak yang berpikir ke sana. Ada yang membicarakan. Nah, siapa
yang membicarakan itu ya al-bid'ah lah asal usul. Tadinya enggak dibicarakan. Kalau al-sunnah jelas. Sebelum dibicarakan sudah paham bahwa al-ismu lil musamma. Dan tidak dikatakan wal musamma dan juga tidak dikatakan ghairul musamma. Nama lah untuk pemiliknya yang dinama itu. Tidak dikatakan itu bukan pemilik nama dan juga tidak dikatakan dialah pemilik. Nah, tidak dikatakan itu. Ya jelas. Pertanyaan itu hanya bisa dipahami oleh penanya. Munculnya pertanyaan itu karena apa? Karena penanya berarti punya masalah di situ. Yang lainnya ya pertanyaan opo gitu kan. Dan siapa penanyanya? Penanya lah lulusan Lipia, sarjana Lipia. Ya. Maka ya wajar muncul pertanyaan tersebut. Ya, sarjana Lipia. Ya. Jawab lah. Tetap dijawab. Untuk dia kan. Gak apa-apa yang lainnya gak paham, no problem. Yang penting dia paham. Karena dia yang butuh jawaban. Yang lainnya gak butuh gak apa-apa. Dia butuh jawaban maka dijawab. Bahwa al-ismul musamma. Kalau yuqalu anul musamma atau musamma. Ya. Sudah paham belum berarti tadi? Hah? Oh, boleh. Ya. Kadang-kadang dengan pertanyaan itu semakin jelas. Ya. Ya. Yang dimaksud ketika disampaikan, dibicarakan. Ya. Ya. Ya, jadi perhatikan baik-baik coba. Saya berusaha untuk jadi memang secara keilmuan nama itu ketika disebutkan itu maksud dari yang berbicara itu adalah yang dimaksud kadang pemilik nama itu sendiri, kadang yang dimaksud hanya namanya. Ya. Seperti misalnya kalau saya katakan, hapus itu apa? Nama Allah Ar-Rahman. Apa yang dimaksud? Nama. Hapus dari catatan. Ya. Yang hapus. Karena nggak pas kalau tekan situ. Yang di situ yang pas itu Al-Aziz misalnya, bukan Ar-Rahman yang dipas itu Al-Aziz. Maka itu jelas yang dimaksud apa? Nama. Jangan sekali-kali antum menghapus Ar-Rahman dari hati antum. Itu siapa yang dimaksud? Allah Ta'ala. Allah SWT. Ya. Jadi dari konteksnya kita paham bahwa ketika nama Allah disebut itu apa yang dimaksud. Ya, oleh karena itu maka tidak boleh kita titik pada bahwa asma Allah bukan Allah. Atau sebaliknya, asma Allah adalah Allah. Karena kalau itu dimutlakan, mau nggak mau, kita wahum yakfuruna birrahman, kita akan mengatakan bahwa orang kafir mengingkari Allah Ta'ala. Begitu kan? Kalau kemudian dikatakan bahwa asma Allah adalah Allah itu sendiri. Maka ayat wahum yakfuruna birrahman akan dipahami apa? Mereka mengingkari Allah yang Maha Pengasih gitu. Ya, mereka nggak beriman kepada Allah sama sekali gitu. Dan itu nggak benar, bukan itu. Ya. Sebaliknya kalau asma Allah itu bukan Allah, maka Ar-Rahmanu Ar-Sawa berarti yang istiwa itu namanya aja. Allahnya mah nggak tahu di mana. Yang beristiwa di atas saat itu nama Ar-Rahman, bukan Allah itu sendiri. Nah, beda kalau kemudian anal asma lil musamma, bahwa nama itu adalah milik bagi yang dinamai. Itu pasti benar. Maka wa yakfuruna birrahman, ini nama Allah. Milik siapa di situ?
milik Allah Ta'ala. Dan mereka mengingkari Allah bernama Ar-Rahman. Ar-Rahman harus apa? Siapa? Ar-Rahman itu nama siapa? Milik siapa? Milik Allah. Dan siapa yang istiwa di atas arsy itu? Ya Allah yang punya nama Ar-Rahman. Gak pernah salah. Senantiasa benar. Mau diletakkan di mana saja, maka al-ismu lil musamma. Sudah mulai terpahami? Ada peningkatan pemahaman? Jadi ada 3 kata tadi, al-ismu lil musamma, al-ismu wal musamma, dan al-ismu ghairul musamma. Nama itu milik milik yang dinamai, nama itu adalah pemiliknya itu sendiri, atau nama bukan pemiliknya, bukan yang dinamai. Ya. Maka yang senantiasa benar dalam kondisi apapun juga adalah apa? Al-ismu lil musamma. Untuk yang kedua dan ketiga bisa dibenarkan dalam konteks tertentu dan bisa disalahkan dalam konteks tertentu. Maka tidak boleh apa? Diitlakan, diglobalkan. Ya. Tanpa diberikan perincian. Nah sekarang coba antum lihat terjemahan. Wa hum yakfuruna birrahman. Apa terjemahan? Maka itu terjemahannya salah atau benar? Kita akan lihat. Coba antum lihat ayat yang berapa? Hah? Wa hum yakfuruna birrahman. Tersebut. Antum nanti bagian buka. Surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 30. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-30. Surat ke-13 ayat 30. Ya, gimana terjemahannya? Gimana terjemahannya? Hah? Ya. Ya coba, padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Yang Mas Arya baca surat berapa? Sama itu, 50 selesai tadi ya. Ya, coba terjemahannya itu. Yang antum pahami dari terjemahan itu mereka apa? Ingkar kepada Allah atau ingkar kepada nama Allah Ta'ala Ar-Rahman? Ya. Atal itu karena ya tidak bisa memahami konteksnya di situ. Itu konteksnya itu sedang mempermasalahkan nama Allah Ar-Rahman atau sedang mempermasalahkan Allahnya gitu maksudnya. Iya, padahal ayat itu tentang perjanjian Hudaybiyah tadi. Dalam tafsir Al-Bughawi dijelaskan. Ya, ya. Untuk uluhiyah mereka jelas. Untuk asma sifat mereka sifatnya parsial, tidak berkaidah. Jadi sebagian asmaul husna mereka ingkari. Tapi tidak kemudian semua. Sebagian aja sebenarnya Ar-Rahman. Ya. Tapi ketika ditanya mereka, maka
yang ya termasuk ketika kemudian terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala dari rububiyahnya kan mereka imani semua. Man khalaqas walisaman khalaqas samawati wal arda, kemudian atau kemudian ketika yang ada tentang maka secara umum bahwa Asmaul Husna yang disampaikan oleh Allah, oleh Nabi kita, oleh Allah dalam Al-Quran dan diperdengarkan oleh Nabi kita kepada mereka, mereka nggak ingkari. Kecuali apa? Ini nama Ar-Rahman. Wa Ar-Rahman. Ya. Maka ketika mereka mengatakan bahwa Muhammad dianggap menyembah banyak Tuhan karena ya Rahman, ya Allah, ya Rahman. Ya. Maka Allah turunkan kulillahu Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya, kamu seru mana saja, mau seru Allah atau Ar-Rahman. Ya, jadi mau kamu panggil nama Allah Allah, kamu panggil Allah dengan namanya Allah atau kamu panggil Allah dengan namanya Ar-Rahman, hakikatnya kamu menyeru apa? Allah yang memang hanya miliknya apa? Nama-nama husna. Baik. Silakan. Ya, betul. Iya, lebih parah. Kalau Jahmiyah kan semua, kalau nggak punya nama semuanya. Ya. Di atas ars. Nah itu Pak, lebih parah dari musyrikin mah beriman. Lebih fatal. Ya, artinya secara sifat kekafirannya lebih kafir dari musyrikin Quraisy. Sifat kekafirannya. Ya. Wajib beriman kepada setiap teks yang ada dalam Al-Quran. Ya, wajib untuk diimani. Sesuai dengan apa masuk Al-Quran, begitu. Ya, betul. Ya, betul. Ya, kita wajib beriman terhadap teks yang Al-Quran sesuai dengan masuk Al-Quran. Dengan kalimat global yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Itu keimanan global. Aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan dengan apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Kalau kita pahami apa maksud Allah dan Rasulnya berarti ya itu model keimanan kita. Kalau kita nggak paham, pokoknya saya beriman sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Allah alam islam. Nah, ya selanjutnya kita masuk ya ke kaidah yang ke-1. Al-fasul awal al-qawaid fi asma'illah ta'ala. Pasal yang pertama adalah tentang kaidah-kaidah terkait dengan asma Allah Ta'ala. Kaidah-kaidah dalam masalah asma Allah Ta'ala. Kalau ma'alif rahimah al-qaidatul ula asma'ullah kulluha husna. Ay balighatun fil husni goyatuhu. Allah Ta'ala walillahil asma'ul husna. Wa dzalika li'anna mutadamminatun li sifati kamilatin li sifatin kamilatin la naqsa fiha biwajhin al-wujub lah ihmala wala takdira. Kaidah pertama,
Seluruh asma Allah adalah husna, artinya maha indah. Allah berfirman, dan hanya milik Allah asmaul husna, nama-nama yang maha indah. Mengapa nama-nama ini mengandung sifat-sifat sempurna? Ya, ini ada kalimat yang tidak tepat. Nah, mungkin ada yang kedelet ya. Mengapa nama-nama ini disebut husna, yang terindah? Atau mengapa demikian? Mengapa demikian? Artinya bahwa nama-nama itu nama-nama yang terindah karena nama-nama ini mengandung sifat-sifat sempurna. Jadi, mengapa demikian? Mengapa demikian dalam kurung itu? Nama-nama yang terindah karena nama-nama ini mengandung sifat-sifat sempurna, dan itu pun kurang tepat kalau kemudian hanya sempurna, puncak kesempurnaan. Ya, sifat-sifat mengandung sifat-sifat yang mencapai puncak kesempurnaan, di mana sama sekali tidak ada terkandung dalamnya sesuatu kekurangan apapun, baik secara eksplisit maupun implisit. Eksplisit dan implisit. Ya, ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Ya, ini sudah menjadi bahasa Indonesia kayaknya ya, bahasa sarapan. Nah, penjelasannya gimana yang pandai bahasa Indonesia? Nah, yang tersurat dan tersirat. Yang tersurat dan tersirat. Ya. Dan apa maksudnya tersurat dan apa maksudnya tersirat? Ya, antum mau sampai paham atau enggak hal ini gitu ya? Atau cukup yang tersurat aja, yang teksnya aja gitu. Ya, itu titik sampai pada apa? Tanpa ada suatu kekurangan apapun, ya sampai situ aja. Ya, itu udah cukup juga. Karena ketika dikatakan ya, karena nama-nama ini mengandung sifat-sifat yang mencapai puncak kesempurnaan, sama sekali tidak mengandung di dalamnya suatu kekurangan apapun, udah sedikit pun cukup. Tapi antum pengen yang ini nggak paham? Mana butuh nggak? Apa maksud ihtimal walau takdiro? Butuh. Bagi fikih. Ya, perhatikan, saya jelaskan dulu dari sisi yang globalnya dulu. Jadi, mengapa asma Allah Ta'ala disebut husna? Salah satunya, dan yang ya secara umum disebutkan oleh para ulama, mesti menyebutkan ini, karena apa? Pada setiap asma Allah apa? Mengandung apa? Sifat kesempurnaan milik Allah yang mencapai puncak kesempurnaannya, yang tidak ada kekurangan sedikit pun, ya, baik secara eksplisit maupun implisit. Ya, itu yang pertama, alasan pertama. Ya, alasan kedua, karena nama itu merujuk kepada zat yang maha sempurna, yaitu Allah Ta'ala. Ketika nama itu disebutkan, maka yang dimaksud dengan nama itu pemiliknya adalah Allah, zat yang maha sempurna. Maka tidak ada nama yang menunjuk kepada Allah Ta'ala kecuali Asmaul Husna. Maka Asmaul Husna hanya milik Allah Ta'ala, dan itu menjadi asma yang menjadi terindah karena merujuk kepada siapa pemiliknya. Ya, siapa dulu
pemilik nama itu. Kemudian apa dulu kandungan maknanya? Karena kandungan maknanya berupa apa? Kesempurnaan sifat yang mencapai puncak kesempurnaannya. Itu ya, mengapa asma Allah disebut al-husna? Dan jadilah mengapa itu hanya menjadi milik Allah dan tidak menjadi milik siapapun juga selain Allah Ta'ala. Karena tidak ada yang selain Allah yang memiliki nama dan di mana namanya sekaligus menjadi sifatnya dengan kesempurnaan sifat yang dimilikinya. Dan nama yang menunjuk kepada sosok atau pribadi yang apa? Yang maha sempurna. Nggak ada, tetap aja menunjuk kepada apa? Ya begitulah namanya makhluk. Sebagus-bagusnya makhluk, pemilik namanya tetap aja ya begitulah, serba banyak kekurangan. Ya, nah sekarang saya jelaskan tentang tadi yang dikatakan oleh penerjemah secara apa, eksplisit maupun implisit. Ya, walaupun saya ada kekhawatiran bahwa ini enggak tepat sekali, maksudnya enggak terjemahan yang paling tepatnya untuk ihtimal takdiro, dan karena tadi tersurat maupun tersirat teks atau konteksnya, cara teksnya atau konteksnya. Saya jelaskan begini. Ya. Jadi sebuah lafaz yang bermakna. Kalau lafaz yang bermakna dalam bahasa Arabnya yang mustaq, bukan yang jamid. Ya, lafaz Arabi kan ada dua ya. Ada mustaq, ada jamid. Membedakannya dengan mudah, kalau yang mustaq ada tasrifannya. Kalau jamid nggak ada tasrifannya. Ya, nggak ada tasrifannya. Ya memang begitu. As-sajaroh, ya udah sajaroh, sajaroh. Tidak ada yasjuru wa yasjaroh, enggak ada. Sajaroh, nama isim jamid. Ya. Dan jadi tidak bisa ditasrif. Kalau ada tasrifannya itu mustaq. Nah, lafaz dari lafaz yang bermakna, lafaz yang ada maknanya, maka terbagi menjadi berapa? Menjadi 4. Ya, lafaz yang bermakna itu ada 4 pembagian. Yang pertama, yang kandungan maknanya hanya makna kesempurnaan saja. Dia hanya makna kesempurnaan. Di lafaz isim yang ada maknanya itu ada terbagi 4. Yang pertama yang makna dalamnya kesempurnaan saja. Bukan kekurangan. Nggak ada unsur kekurangan. Ya seperti Al-Hayyu dan Al-Alim misalnya. Al-Hayyu ya maknanya sifatul hayat. Nah, kepemilikan sifat hidup itu kesempurnaan. Kemudian Al-Alim itu maknanya ilmu. Maka kepemilikan ilmu itu sifat kesempurnaan. Itu contoh yang pertama. Lafaz yang pertama. Lafaz yang kedua
yaitu yang dia menunjukkan makna kesempurnaan. Menunjukkan makna kesempurnaan. Tetapi secara tersirat itu memungkinkan makna apa? Masuk ke dalamnya makna kekurangan. Kalau dari lafadznya, makna yang terkandung dalamnya itu makna apa? Kesempurnaan. Tapi di luar dari makna yang terkandung itu bisa apa? Bisa bermakna kekurangan. Contohnya al-mutakallim. Al-mutakallim. Pembicara. Ya. Sifatnya apa? Sifat berbicara kan. Al-mutakallim jadi pihak yang berbicara kan. Fa'ilnya itu al-mutakallim. Pembicara. Nah, sifat yang terkandung dalamnya apa? Berbicara. Itu sifat kesempurnaan. Memiliki kemampuan berbicara itu adalah kesempurnaan. Nggak bisa berbicara itu kekurangan. Tetapi berbicara itu sendiri ada apa? Ada dua kemungkinan. Berbicara benar itu terpuji. Berbicara dusta itu tercela. Nah, itu tadi apa namanya? Takdiro. Secara apa? Apa tadi berarti? Ya, yang tersirat ya. Yang tersirat. Tersiratnya. Yang ketiga itu lafadz ya. Yang makna yang terkandung di dalamnya ada dua kemungkinan. Jadi secara lafadznya, secara teksnya, tersuratnya sudah apa? Sudah bermakna ganda. Maknanya ganda. Ada dua kemungkinan. Sifat kesempurnaan atau sifat kekurangan. Sifat kesempurnaan, ya sifat yang bagus, kepemilikannya adalah sebuah kesempurnaan, atau sifat kekurangan, kepemilikannya merupakan kekurangan, aib, celah. Contohnya apa? Al-makir. Al-makir. Sifatnya apa? Al-makr. Al-makir. Fa'ilnya. Kemudian al-makr apanya? Sifatnya. Sifatul makr. Ya. Nah, al-makr itu adalah apa? Makna dari al-makr kan sesungguhnya kadang bahasa Arab kan juga ditafsirkan, dijelaskan dalam bahasa Arab kan. Sama dengan bahasa Indonesia, maka ada kamus besar bahasa Indonesia, ya kan? Betul? Itu tafsir bahasa Indonesia kepada bahasa apa? Bahasa Indonesia kan. Kamus bahasa Indonesia dijelaskan dengan apa? Dengan bahasa Indonesia. Sebagaimana ada kamus Mu'jamul Wasit, ada kamus Munjid, ada kamus Lisanul Arab, apa? Kamus Arab untuk menjelaskan bahasa Arab. Yang butuh penjelasan bagi yang nggak paham, ya kan? Kalau orang Arab, apakah kemudian para sahabat butuh lisanul Arab? Butuh kitab lisanul Arab, sahabat? Enggak butuh, yang butuh lisanul Arab apa? Ya orang Arab belakangan, atau orang Arab hari ini butuh lisanul Arab. Ya, sama kayak kita. Butuh apa? Butuh kamus besar bahasa Indonesia, walaupun kita orang Indonesia, kan? Kita butuh kamus besar bahasa Indonesia.
Apalagi yang lagi nulis skripsi itu, tugas itu udah butuh kamus besar bahasa Indonesia. Supaya apa? Benar bagaimana dia apa? Menulis karya ilmiah. Ya, dengan bahasa Indonesia yang benar. Maka aneh kalau ada pejabat hari ini ngomongnya lu gue gitu. Itu enggak Indonesia banget. Ya, pejabat artinya struktural, artinya setingkat menteri atau sejenisnya, tapi ngomongnya apa? Lu, gue. Itu kan bukan bahasa Indonesia. Aku. Itu bahasanya orang Betawi atau Betawi dan Bekasi dan sekitarnya gitu. Ya, bukan bahasa resmi. Perhatikan tadi sampai al-makr. Ya. Al-makr itu adalah menimpakan madorot kepada lawan dengan cara yang tersembunyi. Tidak disadari oleh lawan. Itu makna makr. Jadi membuat lawan celaka tapi enggak diketahui. Tanpa disadari lawan, tahu-tahu celaka aja gitu. Nah, ada trik. Ada cara media. Cara-cara yang dia tempuh untuk sehingga lawannya celaka tapi enggak disadari. Tahu-tahu kena aja. Nah, itu al-makr. Nah, dalam kondisi ini, makr itu sifat terpuji atau sifat tercela? Ya, maka tergantung siapa yang jadi dicelakai siapa. Kalau yang dicelakai teman sendiri, bukan musuh, ya, pihak lain dicelakai, maka itu apa? Tercela, namanya dikhianati, dikadalin. Ya, wah, antum ngadalin teman sendiri itu. Itu tercela, dikhianati. Ya, yang dulu waktu antum kecil suka ngadalin temannya, yang balanya, coba antum, diplotrok kayak itu kan kurang ajar deh. Dia kan gak akan berpikir karena temannya masa akan mempermalukan, kan gak akan berpikir. Ternyata punya rencana. Ya. Oh, pakai celana kolor. Kena makar dia. Temannya sendiri itu khianat. Atau sudah. Oh, tarik ke bengkang. Yang apa? Ternyata pas mau duduk apa? Ditarik. Ya. Itu contoh. Temennya sendiri loh digitukan. Itu namanya berkhianat. Tapi kalau kemudian yang dilakukan begitulah musuh dan kena celaka musuhnya, maka itu terpuji karena dia bisa melakukan mencelakai musuh tanpa apa? Tanpa sadar musuh. Ya. Ali bin Abi Thalib ya, dulu kan biasa dalam perang ya, antara kaum muslimin dengan orang kafir kan ada perang tanding dulu. Satu persatu. Sebelum apa? Duel. Jadi sebelum perang kolosal ada satu persatu dulu. Untuk diantaranya apa? Itu memburukkan mental juga, menjatuhkan mental kalau kemudian perang tandingnya apa? Kalah kan lali. Ya. Dan mereka dulu tetap ya, artinya apa? Walaupun gunakan trik, jadi dalam perang kan trik. Tapi nggak boleh berkhianat dalam perang. Tetap nggak boleh berkhianat. Kalau trik boleh, tapi berkhianat nggak boleh. Misalnya lagi genjatan senjata lalu menyerang, boleh? Nggak boleh, sampai hari ini pun nggak boleh kan? Kecuali Yahudi mungkin akan lakukan. Semua dalam hukum perang itu nggak boleh genjatan senjata kemudian apa? Tahu? Nyerah, nggak boleh. Genjatan senjata kok. Tapi dalam kondisi perang, ya, nggak boleh buat trik. Nah, Ali maju, sana maju. Ali bilang, saya nggak mau menghadapi dua orang. Saya maunya satu-satu. Sudah di ring, sudah di medan.
Nah, itu triknya Ali. Nengok dia. Enggak. Salahnya dia menengok. Kan Ali bilang saya enggak mau menghadapi bukan kamu. Kenapa kamu datang 2 orang? Enggak kan? Saya hanya mau menghadapi 1 orang. Saya enggak mau menghadapi 2 orang. Nah, dia lengah bahwa itu bagian dari makar. Nah, ini sudah sudah di ring, mestinya apa? Waspada atas semua apa yang ada. Sekali lagi, Ali nggak mengatakan antum kenapa datang berdua. Dia hanya mengatakan saya maunya 1 orang dan tidak dengan 2 orang. Ya sudah, dia kan yakin datang sendirian, kenapa dia mesti mengo? Ya. Maka dalam perang diperbolehkan adanya ranjau. Ranjau, boleh? Boleh. Ranjau bagian dari apa? Strategi kan? Orang nggak menyadari. Dikira itu hamparan rumput, ternyata apa? Jurang. Ya. Dalam satu saat perang dan strategi yang dilakukan oleh Nabi SAW kan suruh berganti posisi. Kemudian pas malam hari setelah itu buat suara yang gaduh aja. Tujuannya apa? Terdengar suara gaduhnya ke pihak musuh. Oh, lagi mendatangkan pasukan baru itu. Ya. Mereka enggak bilang kami datangkan pasukan baru, enggak menimbulkan suara gaduh, kan enggak ngomong. Enggak cerita kami siapkan pasukan baru untuk menghadapi kalian yang lebih banyak. Enggak, itu dusta namanya. Enggak boleh tapi membuat strategi makar boleh. Kalau dusta itu tercela kapanpun juga, kecuali dusta kepada istri di antaranya. Ya. Ya kalau istri satu mah nggak perlu dusta, ngapain istri satu dusta? Untuk apa istri ke satu dusta? Ya kalau istrinya 3 boleh. Ya. Nah maka tadi kan kemudian paginya dibuat perubahan tempat. Jadi kan orang benar, berarti semalam benar tambah pasukan, karena yang dihadapi beda sama yang kemarin. Ternyata itu cuma pindah tempat, bukan karena tambah pasukan. Terus lagi karena posisinya agak membahayakan. Ya. Maka dengan sebab itu terhindar dari kekalahan. Yaitu strategi. Memperdaya. Menipu tapi tidak dengan kata-katanya. Memperdaya. Nah itu maka makar tadi itu lafaz yang dia nggak bisa dikatakan melekat sifat yang terpuji maupun sifat yang tercela. Tergantung seperti apa makar dan siapa yang dimakarin. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, lafaz yang makna yang terkandung dalamnya ya kekurangan saja. Mengandung makna kekurangan saja. Bukan kesempurnaan, kekurangan. Seperti khianat. Berkhianat itu tercela saja. Dulm, berbuat aniaya itu tercela. Jahilan itu tercela. Ya, maka al-khain, pengkhianat itu tercela. Al-makir, yang membuat makar itu tergantung bentuk makarnya. Al-mutakallim itu terpuji. Tetapi ada tadi secara eksplisit itu bisa tercela. Tapi al-alim itu terpuji dalam bentuk apapun juga. Jelas? Nah, asma Allah Ta'ala itu
hanya dengan lafaz yang model pertama saja. Jadi Asmaul Husna itu menggunakan lafaz-lafaz model pertama saja. Nggak ada model kedua. Karena apa itu? Itu apa? Takdiron. Mengapa tidak model yang ketiga? Ada ihtimalan. Apalagi model yang keempat itu nakes, kekurangan murni. Ya. Maka beliau sampaikan lanak sofia biwajib minal mujur, lanak sofia berarti apalagi yang kekurangan total. Nggak jelas bukan. Ya. Lanak sofia biwajib minal mujur. La ihtimal, walaupun hanya ihtimal. Seperti makar tadi. Maka kalau tidak bernama al-makir atau takdiron, meskipun hanya secara eksplisit, maka kalau tidak bernama al-mutakallim. Bukan Asmaul Husna al-mutakallim, walaupun Allah mutakallim. Tidak bernama al-makir, walaupun kadang Allah apa? Berbuat makan, melakukan makan. Tapi enggak dikatakan apalagi apa? Al-khain. Karena tidaklah mengandung makna kecuali buruk. Itu istimewanya asma Allah SWT. Maka dan kalau ada lafaz yang makna kesempurnaan dan ada dua makna dari lafaz tersebut, maka yang menjadi asma Allah yang paling sempurnanya. Maka al-husna ya wazan isim tabdil dari al-ahsan kalau dakar, karena asma itu secara lafaz lafaz jamak untuk ghair akil, maka dia sifatnya adalah apa? Naatnya adalah muannas. Maka al-husna seperti al-akbar, al-kubro kan? Al-asghar, asugro. Jadi ya, jadi dia husna dari ahsan yang terbaik. Maka kalau ada yang dari dua kebaikan, dua-duanya baik, maka yang untuk kalau yang terbaiknya. Perhatikan, dan dalam asma Allah dikatakan al-husna, dia isim tabdil secara mutlak, menunjukkan bahwa ya kesempurnaan yang menjadi milik Allah itu yang paling puncaknya secara keseluruhan, totalitas, tidak ditakdir dengan kesempurnaan tertentu lebih sempurna daripada ini, enggak, dia lebih sempurna. Maka kapan ditemukan kesempurnaan, maka yang menjadi milik Allah yang paling sempurnanya. Ya, itu kaidah yang pertama. Ya, saya bacakan. Ya, untuk yang sifatnya tambahan, artinya untuk menghemat waktu, saya bacakan terjemahnya saja. Ya, contohnya tadi
pada Al-Hayyu yang Maha Hidup. Salah satu asma Allah Ta'ala yang mengandung sifat hayat, kehidupan yang sempurna, tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak pula akan binasa. Sifat hayat ini menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat lainnya seperti mengetahui, berkuasa, mendengar, melihat, dan lain-lain. Ya, ya, ya. Jadi akan lebih tepat kalau bunyi telinga, contohnya Al-Hayyu. Nah, lihat, adalah ya salah satu asma Allah Ta'ala yang mengandung sifat hayat. Untuk kehidupan yang sempurna. Terus apa yang belum sampaikan tadi? Penerjemah. Kemudian yang kedua Al-Alim. Dia mengetahui, merupakan atau adalah merupakan salah satu asma Allah Ta'ala yang mengandung sifat ilmu, pengetahuan yang sempurna. Tidak didahului oleh sifat kebodohan dan tidak pula dihinggapi sifat lupa. Allah berfirman, ilmu inda rabbi fi kitabin la yadil rabbi wal yansa. Pengetahuan tentang itu ada di sisi Rabbku di dalam sebuah kitab. Rabb kami tidak akan salah dan tidak pula lupa. Ilmu pengetahuan Allah maha luas, meliputi segala sesuatu yang baik secara umum atau terperinci, berkenaan dengan perbuatan Allah sendiri atau perbuatan makhluk. Allah Ta'ala berfirman, wa inda mafatul ghaib la ya'lamu illa huwa wa ya'lamu fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Hanya milik Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahui pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, itu yang berupa Lauh Mahfuz. Dan ayat-ayat yang lainnya yang belum sampaikan. Kemudian yang ketiga Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, merupakan Maha Pemurah. Ialah, nah kalau sini benar kan? Ini ada ialahnya sudah 4 ya. Jadi nggak ada ialahnya atau merupakan atau adalah. Ialah salah satu asma Allah yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat rahmah, kasih sayang yang sempurna. Rasul bersabda, Allah arhamu bi ibadi min hadi biwaladia. Lallah. Tahu saya hadisnya. Ya, bukan Allah ya. Allah, jadi tanpa alif. Allah. Sungguh Allah adalah arhamu ibadi min hadi biwaladia. Sungguh Allah lebih kasih sayang terhadap hambanya dibandingkan kasih sayang wanita ini terhadap anaknya. Dan juga namun menunjukkan pula keluasan rahmat Allah sebagaimana yang Allah firmankan, rahmati wasiat kulla syai, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan firman Allah yang lainnya. Ya, sudah. Sekarang kita kepada asma Allah al-makrun yang tersusun secara bergandengan. Belum sampaikan wal husna atau wal husnu bi asma ilai ta'ala yakunu bi tibari kulli ismin alal infiradihi
wa yakunu bi'tibari jam'i ila ghairihi wa yahsulu bi jam'il ismi ilal akhar kamalun fawqa kamalin. Ketahuilah dalam asma Allah Ta'ala terdapat ada setiap asma. Keindahan dalam asma Allah terdapat pada setiap asma secara tersendiri. Dan ketika asma itu dipadukan dengan asma yang lain akan menunjukkan kesempurnaan ganda. Ya. Sebelum saya baca contoh yang belum sampaikan. Jadi asma Allah Ta'ala ditinjau dari penyebutannya, maka ada asma Allah Ta'ala yang penyebutannya itu boleh sendirian tanpa bergandengan dengan asma yang lainnya, dan ada asma Allah Ta'ala yang penyebutannya harus bergandengan dengan pasangannya. Nah, asma Allah Ta'ala yang penyebutannya itu bisa mandiri tanpa bergandengan dengan asma Allah yang lainnya, maka pada kesendiriannya itu sudah menunjukkan apa? Kesempurnaan Allah Ta'ala. Nah, ketika digandengkan, dipadukan dengan asma Allah yang lainnya, maka itu menunjukkan kesempurnaan ganda. Ada nilai lebih. Jadi ketika masing-masing disebutkan secara sendiri-sendiri, ada nilai lebih. Ya, adapun asma Allah Ta'ala yang memang disebutannya harus bergandengan, maka memang nilai lebihnya itu baru nampak ketika digandengkan, dan ketika disendirikan maka bisa berkonotasi kurang. Bisa berkonotasi kurang. Maka agar kemudian tidak berkonotasi kurang, harus sebutkan secara padu, dua, berpasangan. Tidak kemudian hanya sendiri. Nah, contohnya adalah beliau sampaikan Al-Aziz Al-Hakim. Allah seringkali memadukan antara dua asma ini dalam Al-Quran. Maka masing-masing asma menunjukkan kesempurnaan tersendiri yang dikandungnya, yaitu izzah, keperkasaan dalam asma Al-Aziz, Maha Perkasa, dan hukum, keputusan, serta hikmah, kebijaksanaan dalam asma Al-Hakim, yang Maha Bijaksana. Jika dipadukan antara kedua asma ini menunjukkan kesempurnaan lain, yaitu bahwa keperkasaan Allah disertai dengan kebijaksanaan. Tidak ada dalam keperkasaannya itu suatu kedoliman, kesewenang-wenangan, dan tindakan buruk yang acap kali terjadi pada manusia perkasa. Karena ada di antara manusia yang membanggakan dirinya dengan keperkasaannya sehingga bertindak dolim dan sewenang-wenang. Begitu pula keputusan dan kebijaksanaan Allah disertai dengan kemuliaan yang sempurna. Berbeda dengan keputusan dan kebijaksanaan makhluk, karena keputusan dan kebijaksananya selalu ada kekurangan dan kelemahannya. Ya, ini kayaknya untuk yang terjemahan berikutnya ya kurang tepat. Ya, jadi bukan selalu ya, ada kalanya. Ya, karena kata selalu memang tidak tepat. Karena keputusan dan kebijaksanaannya kadang ada kekurangan dan kelemahan. Ya, walaupun ini kurang ya, banyak tidak sesuai dengan teksnya ya. Saya ke teksnya.
Ya, jadi khususnya pada bagian yang akhirnya. Karena ijazahnya Allah Ta'ala itu bergandengan dengan hikmahnya. Maka ijazahnya tidak berdampak kedoliman dan keburukan atau aktivitas yang buruk. Sebagaimana pula terkadang keperkasaan yang ada pada makhluk itu dibarengi dengan apa? Dengan berbuat dolim, dosa, menganiaya, dan alim, dan buruk dalam tasarruf, ya, buruk dalam perilakunya. Nah demikian pula hikmah Allah Ta'ala, maka hikmahnya itu bergandengan, berpasangan dengan ijazah, keperkasaan yang sempurna. Berbeda dengan, dan demikian hukum Allah Ta'ala dan hikmahnya, itu bergandengan dengan keperkasaan yang sempurna. Berbeda dengan hukum yang ada pada makhluk dan hikmah yang ada pada makhluk. Maka terkadang keduanya itu berbarengan dengan apa? Dengan kerendahan. Ya, bijaksana tapi hina. Karena apa? Dia jadi bahan suruhan. Dia tidak memiliki keperkasaan. Maka ia bijaksana terus. Perbuatannya bisa bijaksana, tepat. Kenapa? Ya, tapi dia apa? Orang suruhan. Kan hina dia, rendah. Karena nggak berani melawan. Maka senantiasa tepat yang dikerjakan. Seandainya dia nggak takut, dia nggak akan berbuat. Tapi karena dia adalah orang yang rendah, hina, maka tidak bisa dia lakukan kecuali apa? Nurut, bijaksana, tepat. Tapi apa? Ya, tadi kondisinya hina. Itu hikmahnya makhluk, hukumnya makhluk. Ya, kadang dibanding dengan kehinaan. Adapun hikmah dan hukumnya Allah Ta'ala dengan keperkasaannya. Nah makhluk kadang perkasa tapi apa? Lalim, bengis, suka berbuat aniaya. Berbeda dengan kalau Allah Ta'ala, kalau keperkasaannya tidak pernah melahirkan apa? Berdampak penganiayaan kepada yang lainnya. Ya, itu maksud dari bahwa asma Allah Ta'ala ketika disebutkan secara tersendiri sudah menunjukkan kesempurnaan, ketika bergandengan dengan asma yang lain maka itu kesempurnaan yang ganda. Kamal fauqal kamal. Kesempurnaan di atas kesempurnaan. Ya. Maka soal nomor 3 sudah terjawab semuanya. Ya tinggal satu yang bagian D. S. Ya, perhatikan. Apanya mati? Layarnya mati. Ya, saya bacakan yang nomor 3. Jadi asma Allah semua husna, oleh karena itu semua asma Allah merupakan nama keindahan dan keagungan. Setiap asma Allah sekaligus sifatnya. Hanya Allah pemilik asmaul husna. Nah, itu semuanya sudah tadi kan. Dari penjelasan tadi otomatis antum sudah paham bahwa ABC semuanya benar. Dan yang D, isim dan asma dari asma Allah Ta'ala harus bisa dijadikan kata kerja. Ya, ini yang salah. Ya, itu yang salah. Tidak semuanya. Kalau ya tidak semuanya bisa dijadikan kata kerja. Kayak Al-Hayyu kan nggak ada kata kerjanya. Ya.
Al-Hayyu itu nggak ada kata kerjanya. Maka Allah nggak melakukan pekerjaan hidup. Allah maha hidup dan tidak melakukan pekerjaan hidup. Tapi As-Sami maha mendengar dan Allah melakukan pekerjaan apa? Mendengarkan. Al-Basir, Allah maha melihat dan melakukan pekerjaan memperhatikan, melihat. Ar-Rahman yarhamu. Ya. Kemudian berpindah kepada soal yang keempat, tapi dalam masih kaidah yang pertama. Nah sekarang bagaimana kita tahu isim yang diidhofahkan kepada Allah Ta'ala atau ya sesuatu itu dalam Al-Quran itu yang dimaksud adalah Asmaul Husna. Bagaimana cara mendeteksi asma Allah di Al-Quran dan hadis? Ya maka ini praktis hanya bisa dilakukan oleh orang yang apa? Yang dia berbahasa Arab. Ya. Untuk yang nggak bisa bahasa Arab nyontek. Dan tidak setiap yang bahasa Arab bisa melakukan. Ya. Untuk melakukannya hanya yang paham bahasa Arab. Tapi tidak setiap yang paham bahasa Arab bisa melakukannya. Hah? Ya. Karena ada kaidah-kaidah tersendiri. Ada apa? Ada batasan-batasan. Ada patokan-patokan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, ya terbukti bahwa ribuan tahun berjalan tentang asma Allah Ta'ala yang dikenal dengan Asmaul Husna yang beredar dengan kaum muslimin, itu banyak diantaranya tidak masuk kategori Asmaul Husna. Karena nggak masuk kepada dobit, batasan sebuah Asmaul Husna. Maka kalau antum nggak bisa, itu wajar. Karena yang bisa bahasa Arab pun, ulama pun belum tentu benar. Karena sudah terbukti. Dan dipakai oleh banyak dari generasi ke generasi. Yang kemudian dikritisi oleh generasi yang datang berikutnya. Dan Anda yang tidak, tetap saja. Karena nggak baca kritikan. Ya. Karena nggak apa? Nggak mempelajari tentang kritisan yang ada. Maka ikhwafin rahimani wa rahimakumullah, kadang kepercayaan sepenuhnya itu membuat kita nggak apa? Nggak kritis. Jadi karena mematikan keinginan untuk apa? Mengkritisi, sudah mempercayakan saja. Kayak penelitian terhadap hadis. Itu kan kadang kita apa? Sudahlah, untuk hadis mah angkat tangan aja gitu. Tinggal nyontek aja, sahih menurutnya sahih. Ya. Nah, seandainya kesalahan yang terjadi sebelumnya itu nggak dikritisi terus, orang yang datang berikutnya nggak mengkritisi, apa yang terjadi? Lambok 2000 tahun tetap aja apa? Hadis yang dhaif itu dia katakan, kenapa? Karena nggak ada kritik terhadapnya. Ya. Maka termasuk dalam penentuan Asmaul Husna.
Ya maka apa yang telah beliau sampaikan di atas tadi itu sudah di antara metodologi bahwa Asmaul Husna harus apa? Mengandung sifat kesempurnaan yang mutlak. Itu. Dan harus dalam bentuk isim. Jadi Allah sudah menetapkan, Allah sendiri yang menyebutkan atau nabinya langsung menyebutkan sebuah nama didofakan kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak diambil dari fi'il lalu dibentuk menjadi apa? Isim, tanpa ada dalil yang lainnya dari Alkitab atau Sunnah bahwa fi'il itu ada isimnya. Sementara banyak dari asma Allah yang beredar itu dari bentukan fi'il kepada isim. Tanpa ada isim di dalam ayat atau hadisnya. Adanya fi'il. Nggak pernah ada isim dalam ayat atau hadisnya. Kalau itu diberlakukan, maka bisa diambil setiap fi'il diambil apa? Nama. Kalau ini bisa diambil nama, ini nggak bisa diambil nama, apa standarnya nantinya? Ya, ya. Maka di antara nama-nama yang kemudian beredar yang itu adalah tidak ada isimnya, tidak ada dalam bentuk isim dalam Al-Quran atau hadisnya, nama apa? Al-Muhsi. Ais, Al-Munbi, itu yang apa? Al-Ba'is berarti yang membangkitkan, kemudian Al-Muhsi yang menghitung, kemudian apa? Al-Munbi yang memberitakan, dan sebagainya. Karena tadi nama-nama tersebut tidak ada dalam bentuk isim, tapi dalam bentuk fi'il. Ahsahullah, yab'atsuhum, fayunabbiuhum, dan lain sebagainya. Maka ikhwafin rahimani wa rahimakumullah, antum bisa lihat mungkin pada paparan yang disampaikan oleh para ulama hari ini, yang kemudian mereka meneliti tentang Asmaul Husna, kemudian mengkritisi peredaran Asmaul Husna yang ada. Nah, karena ini adalah ilmu tingkat apa? Tingkat tinggi, maka
kita itu memilih yang tidak terkritisi. Ya. Jadi kalau ada sebuah nama dan disepakati oleh semua pihak bahwa mereka nggak mempermasalahkan nama itu, berarti apa? Aman. Tapi kalau ada pihak-pihak yang mempermasalahkannya, nah itu bagian dari Asmaul Husna, berarti apa? Ya, nggak aman. Nah, kita milih yang mana? Milih yang aman. Nah, mana yang aman? Nggak tahu juga kan? Ya. Maka saya sarankan ya, kalau antum mau merinci Asmaul Husna, ya bisa kemudian mengambil dari ini yang ada di sini dalam Faidul Musla, itu ada di situ kan rincian dari Husna. Ya, baik yang diambil dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Ya. Dan kalau kemudian Allah punya Asmaul Husna, maka Allahnya sebagai pusatnya, nama-nama yang lainnya dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau mengumpulkan 99 plus 1 Allah, berarti berapa? 100. Karena Allah punya 99 nama, berarti ada 99 nama ditambahkan kepada Allah, maka 100 dengan Allahnya. Ya, apakah cuma itu? Enggak. Ada di sana nama-nama yang lainnya. Maka kalau antum baca fikih Asmaul Husna, fikih Al-Husna Abdul Razak, itu jumlahnya kurang lebih 113 atau berapa. Ya. Dan yang beliau kumpulkan enggak 99 loh, enggak 100. Dengan tapi lebih dari 13-an. Ya. Dan ada sebuah buku yang satu persatu dari asma Allah Ta'ala sudah dicantumkan ayatnya atau hadisnya. Dan berusaha komitmen kepada kaidah yang sudah disampaikan. Ada 4 patokan atau 5 patokan. Kemudian maka semua nama yang dicantumkan itu sudah memenuhi standar patokan standarisasi tersebut. Dan belum mencantumkan 99. Ya. Maka dengan Allahnya menjadi 100. Nama bukunya Ad-Du'a bil Asmaul Husna. Nah, dan ada terjemahannya ya. Ada terjemahannya. Beredar di toko-toko kitab sunnah. Bisa antum akses, dan antum pelajari di situ. Itu dijelaskan tentang satu persatu Asmaul Husna, maknanya apa, lalu apa doa dengan itu gimana, doa masalahnya atau dzikir dengan asma Allah tersebut, kemudian apa kehidupan, ya perilaku hidup yang dikaitkan dengan asma Allah tadi, kita bagaimana jadinya hidupnya, kehidupan yang seperti apa yang terpengaruh dengan asma Allah Ta'ala tersebut. Itu semua. Setiap asma ada begitunya. Ada dalilnya Al-Quran atau As-Sunnah yang sahih. Ada apa yang tadi? Ada berdoa kepada dengan menyebut asma husna tadi. Baik atau itu doa memohon atau doa berzikir. Dan ada ibadah. Perilaku hidup yang merupakan pengaruh. Mempengaruhi kehidupan seorang yang terpengaruh dengan keimanannya kepada asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu bahwa asma Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan Hadis itu harus dalam bentuk isim, kata benda, dan bisa dijadikan
isim alam atau nama diri. Kemudian makna yang terkandung dalamnya terkandung lafaz memungkinkan sifat dari lafaznya memungkinkan sifat kesempurnaan. Makna yang terkandung dari lafaznya memungkinkan sifat kesempurnaan. Mengapa salah ini? Mengapa salah? Ya. Mengapa salah? Siapa bisa jawab? Dari pelajaran yang telah didapatkan, makna yang terkandung dari lafadznya memungkinkan sifat kesempurnaan. Mengapa salah? Harus, bukan mungkin. Tadi la ihtimala wala takdiro. Ya, jadi harus bermakna sifat kesempurnaan, bukan memungkinkan. Ya. Ya, harus dalam bentuk isim yang mutlak, tidak disandarkan ke isim lain. Misalnya ja'ilul malaikati waruh atau apa? Ja'ilul malaikah yang menjadikan tidak al-ja'il jabi asma Allah. Karena itu kan muqayyad. Jadi harus mandiri. Kalau apa? Nama tunggal harus mandiri dia. Tidak boleh dalam bentuk mudhaf ilaih kalau dalam bahasa Arabnya. Munsil sahab misalnya. Majri sahab yang memperjalankan angin. Nggak boleh namanya al-majri. Karena dia bentuknya mudhaf ilaih. Nggak dipotong bagian depannya. Lalu dijadikan sebagai asma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Mahmud Abdul Rasyid Ar-Ridwani. Sudah ada terjemahnya. Ya kan misalnya Allah berfirman wa annal mukhzil kafirin. Maka bukan asmaullah al-mukhzi. Dan itu dikaitkan dengan al-mukhzil kafirin. Ya dipotong ada al-mukhzi sebagai asma Allah SWT. Seperti al-ghafir, al-qabil, al-syadid, al-fatir, al-jail, al-mutawaffa, al-rafi, al-mutahhir, al-muhlik, wal-hafiw, al-munzil, wasyari, dan lain sebagainya. Yang terkadang itu dicantumkan oleh sebagian ulama sebagai asma Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam Al-Qur'an atau hadis itu datang dalam bentuk tadi mudhaf bila dipotong mudhafnya kemudian dijadikan sebagai asmaul husna. Ya sekali lagi bahwa untuk menetapkan bahwa itu asmaul husna itu adalah apa? Membutuhkan apa? Ya, itu keahlian tersendiri. Maka kita adalah tadi kontak dengan apa yang disebutkan oleh ulama yang itu secara umum tidak terkritisi. Bisa-bisa kita adalah ngambil yang tidak terkritisi.
dan menghindari yang terkritisi. Karena ketika terkritisi berarti itu ada kemungkinan asma Allah dan ada kemungkinan bukan. Tapi kalau bebas kritik maka apa? Itu lebih aman karena nggak ada yang mengkritisinya, nggak ada yang mempermasalahkannya. Yaitu soal yang tadi yang keempat ya. Ya, kemudian yang terakhir yang D, bukan yang dipakai untuk nama makhluk. Salah. Mengapa salah? Ya banyak dari nama makhluk yang merupakan apa? Secara lafadznya kan nama Allah Ta'ala. Al-Hakim, Al-Alim, Ar-Rahim, Ar-Ra'uf. Tidak mengapa bahwa ada nama-nama makhluk yang itu menggunakan nama Allah. Tapi kalau jadi nama makhluk bukan Asmaul Husna. Bukan Asmaul Husna. Nah, apa batasannya? Apa batasan dari asma Allah Ta'ala yang bisa dipakai oleh makhluk? Satu, apabila makna yang terkandung di dalamnya lah apa? Makna yang mustarok, artinya memungkinkan dimiliki oleh makhluk. Jadi sifat yang terkandung pada lafaz asma itu memungkinkan dimiliki oleh makhluk dan bukan sesuatu yang terlarang bagi makhluk. Secara sifat makhluk memungkinkan untuk bersifat demikian dan bukan sesuatu yang terlarang. Bahkan menjadi terpuji apabila makhluk memiliki sifat-sifat tersebut. Maka al-ilmu itu memungkinkan dimiliki oleh makhluk dan terpuji makhluk memilikinya, nggak terlarang. Al-alim bisa. Maka Allah menamakan sebagian makhluknya alim, hakim. Bahasa bergulamin alim. Berikan kabar gembira kepada dengan gulam yang alim. Nabi menyebut nama Luqman dan Luqmanul Hakim, Al-Hakim. Atau ya. Dan sejenisnya. Karena sifat itu memungkinkan dimiliki oleh makhluk dan tidak terlarang. Adapun misalnya al-mutakabbir, maka kadang makhluk ada yang punya sifat sombong dan sifat sombong itu tercela, maka nggak boleh seseorang bernama apa? Al-mutakabbir. Karena meskipun ada sifat itu melekat pada makhluk sombong, tapi itu sifatnya nggak layak dimiliki olehnya. Haram secara syariat, maka nggak boleh seseorang bernama al-mutakabbir. Adapun sifat-sifat yang terkandung, ya, ada nama-nama yang sifat yang terkandung dalamnya itu hanya dimiliki oleh Allah, maka nggak boleh makhluk memilikinya. Al-ilah misalnya, nggak bisa. Makhluk bernama dengan al-ilah, nama diri al-ilah, Allah. Di samping juga karena Allah adalah nama yang ketika disebut itu tidaklah dipahami oleh pendengarnya kecuali yang dimaksud adalah Allah. Ar-Rahman misalnya, itu nama ketika disebut maka pendengar tidaklah memahami kecuali bahwa nama itu yang dimaksud adalah Allah, maka nggak boleh dipakai untuk makhluk. Tentu nama-nama yang sudah melekat dengan siapa? Dengan pemiliknya itu Allah Ta'ala, tidak boleh dipakai yang lainnya. Nggak akan ada orang memahami Ar-Rahman itu lagi lari-lari, nggak akan kemudian Ar-Rahman lagi lari-lari gitu. Maksudnya anaknya gitu ya. Maka orang nggak akan kemudian berpikir loh, mesti dia akan mengingkari. Karena ada Ar-Rahman lari-lari gitu. Ar-Rahman lagi kemudian
ya main sama bapaknya gitu. Nah, ternyata itu nama anak. Nggak, mau saya Ar-Rahman, anaknya si Fulan, gitu. Bukan Allah Ta'ala, itu nggak boleh. Jadi Ar-Rahman nggak bisa dipakai untuk makhluk. Tapi kalau Ra'uf, Rahim, maka memungkinkan seseorang dinamai dengan Ra'uf, Rahim, dan sejenisnya. Maka bukan menjadi hal yang salah ketika dikatakan atau suatu yang perkataan yang tidak tepat ketika dikatakan bahwa nama Allah adalah nama yang bukan dipakai untuk nama makhluk. Karena ada nama-nama Allah yang dipakai juga untuk nama makhluk. Ya, itu kaidah yang dua. Kemudian itu adalah terkait dengan ya, sekarang kaidah yang kedua ya. Ya, terkait dengan contoh nama-nama yang bergandengan tadi, lalu bercontohkan beberapa contoh dari gandengan apa? Al-Wasi dengan Al-Alim dan Al-Ghani dengan Al-Halim. Ya, mungkin kita lewati saja. Ya, sudah selesai ya kaidah yang kedua. Ya, kaidah kedua. Lo sampaikan. Kita sampai jam berapa? Ya, berarti tinggal 10 menit, 7 menit. Ya, sebelum kaidah yang kedua. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Jadi pertanyaan berarti sampai pada soal yang keempat ya. Ya. Kaidah sampai pada kaidah pertama tadi. Silahkan. Kalau ada pertanyaan. Ya. Jazakallahu khairan Ustadz, Ana ingin bertanya bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa dengan menyebut asmanya. Ya. Yang ingin Ana tanyakan, apakah boleh kita berdoa dengan menyebut sifatnya? Baik. Ikhwafun rahimani wa rahmatullah. Terkait dengan berdoa menyebut asma Allah. Kalau yang dimaksud adalah memanggil, maka yang bisa dipanggil hanya asma Allah Ta'ala. Maka tidak boleh memanggil sifat Allah Ta'ala. Tapi kalau kemudian dimaksud berdoa adalah dalam bentuk tidak memanggilnya, tapi Allah dijadikan sebagai media atau sarana untuk kemudian memohon perlindungan dan sejenisnya, maka boleh kepada sifatnya. Tapi tidak dipanggil. Yang dipanggil adalah asma Allah Ta'ala atau memanggil Allah kaitannya dengan kepemilikan sifat. Ya, pada asma misalnya apa? Ya Rahman, Ya Rahim. Kepada kepemilikan sifat misalnya ya Dal Jalal wal Ikram. Ya man biadihi malakutis samawati wal ard.
ya man yajri sahab. Ya, jadi kan siapa yang dipanggil itu? Walaupun dia tidak memanggil asma Allah, tapi yang dipanggil siapa itu? Allah, karena yang menjalankan apa? Awan siapa? Allah gitu. Ya. Jadi kalau yang dipanggil itu yang terpanggil dengan panggilan itu siapa? Allah. Ya, maka asmanya atau baik yang lainnya. Ya, yang dimaksud adalah Allah Ta'ala. Tetapi kalau kemudian sifatnya itu tidak dipanggil. Maka misalnya au biizzatika atau au biizzatillah. Aku berlindung dengan insya Allah Ta'ala. A'udzu bikalimatillah. Aku berlindung dengan kalimat Allah Ta'ala. Itu berdoa juga namanya. Dengan menyebut sifat Allah Ta'ala. Tapi bukan dipanggil. Maka tidak boleh. Ya izzatullah. Ya agisni. Atau ya kalimatullah. U'adzibik. Aku meminta perlindungan denganmu. Tidak boleh dipanggil. Kalau sifat Allah Ta'ala. Tetapi dia bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai sandaran. Kita berdoa dalam bentuk isti'adah atau istighosa. Maka ya ayyuhum birahmatika astagis. Dengan rahmatmu aku istighosa. Tapi bukan ya rahmatullah astagis. Wahai rahmatullah aku beristighosa. Tidak. Yaitu ya, tentang diantara beda asma dengan sifat kaitannya dengan ketika berdoa antara dipanggil dengan tidaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada yang lain? Silakan. Ya, kalau tidak ada, jadi poin-poin yang terpenting yang apabila antum paham untuk poin yang kaidah yang pertama ini, sudah itu cukup. Dan sementara abaikan apa yang antum enggak pahami. Yang penting jangan dimasukkan ke dalam hati antum sesuatu yang batil, itu aja. Ya, jahil enggak apa-apa, tapi jangan apa? Jangan sesat. Ya, kalau sesat ya nggak boleh, tapi kalau jahil sementara boleh ya. Ya, sementara karena jahil itu kan butuh perjalanan waktu untuk dapat informasi. Jadi jahil disebabkan karena belum sampai informasinya boleh. Ya, tapi kalau menentang nggak boleh. Ya. Ya. Mana? Masih ya? Ya. Ya, ini masih untuk soal keempat ya. Ya. Untuk soal yang keempat. Kalau kelima sudah kedua. Kalau kelima sudah kaidah yang kedua. Ya. Yang mana? Yang keempat kan sudah? Sudah. Iya gitu maksudnya. Ya. Hah? Iya gitu. Ya. Yang ke satu tadi 4, yang kedua sampai 8, yang ketiga sampai 12, yang keempat sampai 16. Nah, yang kelima yang sampai 20 gitu. Ya. Maka ya yang ke berapa berarti? Yang ke 17 belum masuk. Yang kita belum masuk. Jadi saya mau pada waktu yang tersisa itu
hanya untuk poin-poin yang tadi kan, yang saya sampaikan kepada antum terkait dengan kaidah ya, bahwa asma Allah Ta'ala semuanya husna. Ya, oleh karena itu semua asma Allah merupakan nama keindahan dan keagungan. Setiap asma Allah sekaligus ya, sifatnya. Walaupun nanti pada kaidah yang kedua ada kan, tapi katanya asma husna tadi masalahnya. Kita ingin menjelaskan tentang status asma Allah sebagai asmaul husna. Kemudian hanya Allah pemilik asmaul husna. Ya. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting dari kaidah yang pertama. Kemudian ya nanti pada penggandengan asma itu walaupun termasuk pada kaidah yang pertama, tapi saya cantumkan di sini soalnya nanti pada yang keberapa. Intinya bahwa asma Allah Ta'ala tidak semuanya harus disebutkan secara bergandengan. Ketika Allah atau Rasulnya menyebutkan secara bergandengan, tidak harus kita ikut-ikutan harus menyebutkan secara bergandengan, karena di antara dua yang disebutkan, di antara yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, walaupun penyebutannya bergandengan, tapi itu kadang juga disebutkan tidak bergandengan. Maka kita boleh, nggak mesti kalau dalam ayat atau hadis nama itu dua itu disebutkan bergandengan, berarti kita nggak boleh menyebutkan kalau secara bergandengan. Dengan tergantung, ketika disebutkan nggak bergandengan tidak menimbulkan konotasi negatif, nggak apa-apa, karena disebutkan secara sendirian pun sudah menunjukkan sifat kesempurnaan. Ya, itu untuk kaidah yang pertama dari kitab Qaidul Muslah. Kita lanjut kepada kaidah yang kedua setelah sholat duhur insyaallah. Dan apakah kita selesaikan dulu 20 soal yang ada, berarti sampai soal yang kelima, baru kalau masih ada sisa waktu kita nambah soal yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.